Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luziona Febriani dengan NIM 2014030025 dari Manajemen Pendidikan Islam Grup A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sumber historis, sosiologi, dan politis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, historis. Historis adalah sejarah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan sebagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan tersebut berasal dari sumber sejarah. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut history, artinya masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Arab, artinya sajaratun atau keturunan. Ada 3 aspek dalam sejarah. Yang pertama, masa lampau. Yang kedua, masa kini. Yang ketiga, masa yang akan datang. Pada masa lampau ini dijadikan manusia sebagai titik tolak untuk masa lampau, sehingga menjadikan manusia itu menjadi tatanan kehidupan yang baru dan yang lebih baik. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberi gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaan di masa lampau. Ada 3 aspek yang mempengaruhi sejarah. Yang pertama, masa lampau. Yang kedua, masa kini. Yang ketiga, masa yang akan datang. Sehingga sejarah mengandung pelajaran tentang nilai dan moral. Pada masa kini, sejarah akan dapat dipahami oleh generasi penerus bangsa dan dari masyarakat yang terdahulu sebagai suatu cerminan menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah terus berkesinambungan apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, masa lalu yang dilukiskan berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Yang kedua, ada hubungannya dengan sebab dan akibat. Yang ketiga, kebenarannya bersifat subjektif, sebab masih penelitian lebih lanjut atau mencari kebenaran yang hakiki. Yang keempat, peristiwa sejarah menyangkut masa lampau dan masa yang akan datang. Dan selanjutnya, sumber historis Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Pada saat itu, perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPU PKI pertama diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, dan masalah tersebut adalah suatu calon rumusan dasar negara Indonesia. Dan pada saat itu dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, belum diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan baru diproklamasikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dikesahkan Undang-Undang 1945. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia. Namun,
Yang dimaksud dengan negara Republik Indonesia didasarkan atas interaksi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara. Yang kedua, pengertian sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, manusia dengan kelompok sosial. Manusia sebagai makhluk hidup tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial, karena sebagaimana hubungan tersebut mempengaruhi perilaku orang-orang di sekitarnya, sehingga cakupan sosiologi sangatlah luas. Sosiologi juga melihatkan bagaimana orang mempengaruhi kita, bagaimana situasi sosial mempengaruhi kita, pemerintah mempengaruhi kita, agama mempengaruhi kita, dan ekonomi mempengaruhi kita. Dan begitu juga sebaliknya, bagaimana kita mempengaruhi orang lain, kelompok, dan organisasi. Dan ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian sosiologis. Yang pertama, Rucek dan Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok. Yang kedua, Selo Suemarjan dan Seo Soleman Suepardi adalah sosiologi yang mempelajari arti kemasyarakatan, struktur sosiologi, dan ilmu kemasyarakatan dan proses-proses perubahan sosial. Yang ketiga, Mayor Pollak. Artinya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yaitu hubungan manusia dengan manusia lain. Adapun ruangan lingkup kajian sosiologi jika dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsip yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan apa yang diawali dengan warganya. Yang ketiga, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, misalnya usaha kegiatan manusia beserta prestasi yang tercatat sebagainya. Yang kedua, sumber sosiologi. Secara sosiologi telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan atau berupa material, formal, fungsional, dan untuk setiap warga bangsa Indonesia taat pada nilai-nilai yang ada di dalamnya, maupun yang tertulis dan tidak tertulis. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologi membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Dari generasi ke generasi lainnya untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Yang ketiga, pengertian politis. Politis berasal dari bahasa Yunani. Artinya, politikos, yang berarti diri atau berkaitan. Sedangkan dalam warga negara adalah proses pembentukan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara sebagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik
yang dikenal dengan ilmu politik. Politik juga dapat diartikan sebagai berikut adalah suatu sistem pemerintahan yang mengatur segala secara struktural di dalamnya. Dalam membuat kebijakan politik harus ada aturan supaya dalam politik pun harus ada jalur yang menetap. Di samping itu, politik juga dapat dilihat dari sudut pandang. Ada 4 macam yang berbeda. Yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga mewujudkan kebaikan bersama dalam teori klasik Aristoteles. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Yang ketiga, dikerahkan mendapatkan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang perumusan dan pelaksanaan kegiatan atau kebijakan politik. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.